Halo guys, kita ketemu lagi. Kali ini kita mau bikin untuk di playlist kue kedoyananku ya, di channelnya Susan ZS. Jangan lupa di like, di share, di subscribe ya guys, ditonton juga. Oke, makasih untuk semua dukungannya. Nah, ini mula-mula kita panaskan dulu minyak secukupnya ya, minyak bening yang cukup untuk membalur semua sayurannya kita. Nih kita bikin isiannya dulu ya, karena isiannya kan harus kita matangkan ya. Biar nanti lebih lunak ya pas waktu dibungkus, jadi nggak keras gitu pas waktu ditekuk nanti ya si kulit lumpianya gitu. Nah, ini kan kita biarkan dingin dulu baru dibungkus, baru kalau nggak semua digoreng bisa kita masukkan ke kulkas gitu kan ya. Ini 2 siung bawang putih geprek cincang sama seperempat bawang bombay yang diiris tipis ya. Nah, udah berubah warna, kita masukin 100 gram filet ayam dada ya, yang udah kita potong dadu kecil. Kita masukin juga ini wortel 1 batang sama ukuran sedang ya, bengkuang yang udah kita buang kulit, dua-duanya kita cuci bersih dan kita iris tipis ya, segede korek api ya, tipis gitu. Nah, ini kita oseng dulu. Kita tambahkan ebi ya, yang tanpa kulit, ebi yang kualitas bagus ya. Nah, kurang lebih 1 sendok makan gitu. Oke, kita oseng lagi, biarkan dia layu. Nah, ini udah tercampur rata guys, kita biarkan sedikit layu lagi ya. Ini tambahkan setengah sendok teh penyedap rasa ya, muncung. Soalnya kan banyak ya, jadi kita pakai yang muncung. 1 tuangan merica, 1 sendok teh garam, atau 3/4 boleh. Kalau kurang nanti kita tambah lagi ya. Kalau minyaknya kurang boleh ditambahkan, tapi jangan terlalu sampai nyemek berminyak gitu ya guys. Nanti kan mau kita bungkus, kalau terlalu nyemek berminyak gitu ya, ntar agak susah bungkusnya ya. Tiba-tiba pengen makan lumpia goreng guys, jadi bikin sendiri deh. Kalau bikin sendiri kan dapatnya lebih banyak, lebih higienis tentunya. Kita proses sendiri kan, kita lihat dari awal gitu, dan sesuai selera isiannya ya. Nah, kita tambahkan sedikit air ya, biarkan dia empuk. Nah, kita gedein apinya. Kalau udah mendidih kita tutup ya guys, biarkan dia lunak ya, empuk, dan sampai airnya kering gitu ya, kering kayak tadi sebelum dikasih air gitu. Baru kita matikan dan kita angkat ke piring ya. Oke guys, kita tutup dulu ini ya. Oh iya, tadi saya lupa ngasih tahu ya, untuk lumpia goreng ini ya, tadi bangkuangnya itu ada 200 gram pas waktu saya beli tadi ya, pas ditimbang. Nah, ini kita tutup dulu. Oke, nanti kita cek lagi ya. Nah guys, isian lumpianya udah saya angkat ya, ditaruh di wadah yang ceper, yang gede ya, jadi biar cepet dingin gitu. Nah, bisa kita cepet bungkus gitu ya. Nah, ini kan walaupun dia kelihatan mengkilap ya, berminyak, tapi di wadah bawahnya dia tuh nggak sampai banjir gitu ya. Nah,
Terus kalau misalnya memang suka heavy ya, biar lebih wangi, boleh ditambahkan jadi 2 sendok makan. Tapi asinnya itu dikurangin karena kan ebi udah mengandung asin ya, jadi harus dikurangin garamnya. Ini tadi saya tes ya, garamnya udah cukup ya, asinnya udah cukup, gurihnya udah cukup, dan mericanya udah kerasa gitu. Wangi ebinya sih cukup sih kalau menurut saya ya. Oke, ini juga udah lunak nih, udah empuk, jadi pas waktu ditekuk tuh dia udah bisa terlipat gitu ya. Nah, ini kulit lumpianya guys, saya beli yang 1 pak kecil ya, bukan yang gede. Kalau yang gede buat yang jualan kali ya, ada 100 biji kayaknya. Kalau ini yang isi 20 katanya. Nah, kita tuh di ini dulu, di kelupasin ya, si ininya, kulit lumpianya satu persatu, jadi nanti gampang waktu kita ngebungkus tuh gitu ya. Jadi kita jajah dulu di tempat yang bersih ini tuh ya. Ini kulit lumpia sih saya beli jadi. Kalau misalnya bikin sendiri, kalau yang nggak ahli kan bisa bolong-bolong ya, jadi mendingan kita bikin cemilan tuh yang praktis aja deh gitu ya. Ini ada yang pakai terigu ya kan, ada yang campur sama terigu, tepung aci ya, atau tepung tapioka ya, dan tepung beras gitu. Kalau yang tepung beras dia lebih bening gitu ya. Ini sih bagian yang rada coklat-coklat kayak gini ya, yang bekas di pannya itu ya, nanti kita taruh yang di bagian bawahnya karena dia kan lebih kuat gitu kan. Kalau ini yang putih-putih di bagian dalamnya. Nah, kalau yang bening kayak gini ya, nggak terlalu kuning, dia tuh pasti pakai tepung berasnya gitu. Kalau dicium juga memang kecium kayak wangi beras kayak gitu sih gitu. Cuma memang ada wangi tepung terigu juga, jadi ada campurannya ini tuh ya. Oke, nanti kita bungkus dulu kalau ini isiannya udah dingin ya. Oke. Nah, untuk bumbunya guys, sausnya kita bikin sambal kacang ya. Nah, ini kita panaskan dulu. Ini 1 ons atau 100 gram kacang tanah ya. Kita panaskan di atas wadah. Jangan lupa diaduk-aduk ya. Harus selalu diaduk agar dia tidak gosong gitu ya. Nih. Dengan api kecil aja. Disangrai gini agar kita gampang ngelupasin kulitnya guys. Tinggal dipencet gitu aja, dia udah terkelupas. Nah, nanti kalau udah terkelupas, sudah dingin, baru kita blender ya. Ya, kita proses dulu ini guys. Terus untuk bahan lainnya ya, kita perlu 2 batang cabai merah keriting ya, yang dicuci bersih terus dipotong, sama 1 siung bawang putih ya, yang gede, kita buang kulit dan kita cuci bersih ya, kita potong dan kita haluskan gitu ya. Oke, kita proses dulu ya guys. Nah guys, ini kacangnya udah kita buang kulit ya. Kita pakai kacang yang ada kulit ya, karena dia lebih gurih guys gitu ya, daripada kacang yang buat kacang bawang tuh yang udah dikupas gitu kan. Nah, itu kurang gitu ya, memang peruntukannya buat kacang bawang, bukan buat sambal kacang ya. Nah, terus kita blender kering ya, nggak pakai air, nggak pakai minyak juga. Terus udah gitu ini cabai yang tadi kita halusin nih, udah halus ya. Nah, kita tambahkan di wadah ya, sedikit minyak, 1 sendok teh aja nih ya, nanti buat sambalnya. Yuk kita proses dulu blender. Nah guys, kita taruh cabai yang halus dan bawang putih yang udah kita haluskan tadi ya ke dalam wadah untuk dioseng-oseng dulu ya. Terus ini kacangnya kita udah bubuk ya. Nah, ini kita taruh setengah dulu guys. Kalau kurang baru kita taruh semuanya ya. Kita oseng-oseng juga. Apinya kecil aja.
Nah, kita tambahkan air, guys. Tambahkan setengah sendok teh garam. Oh, ini kacangnya udah kental tuh, udah cukup setengah juga ya. Nanti setengahnya lagi kita pakai untuk yang lain ya. Tuh, kita tambahkan cuka kurang lebih setengah sendok teh dulu, coba ya, jangan terlalu asam. Nah, satu sendok teh itu mah. Kita tambahkan lagi sedikit air, guys. Biar nggak terlalu kental. Asamnya udah cukup, asinnya udah cukup. Oh, gulanya, bentar ya, kita tambahkan dulu. Nah, tambahkan 1 sendok makan gula ya, guys. Kita aduk lagi. Nggak perlu banyak minyak karena kacang kan mengandung minyak. Jadi kalau dipanaskan dia tuh udah keluar minyak ya, kayak santan gitu. Coba kita tes rasa apakah udah cukup. Udah pas banget, guys. Ya udah, kita kentalin sedikit lagi ya airnya. Nah, baru kita angkat ya. Jadi saus kacangnya atau sambal kacangnya udah jadi ya. Tinggal kita bikin lumpianya. Ya, oke, guys. Nah, guys, kita larutkan sedikit tepung tapioka ya dengan air minum. Ya, kita aduk-aduk biar rata. Terus 1 lembar kulit lumpia ya, kita beberkan seperti ini. Di atas ini tatakan buat sajian masakannya. Nah, ini kita taruh selebar gini nih, ya kan? Terus kita lipat, terus dipadatkan gitu ya, dipadatkan. Nah, terus kita lipat bagian sininya. Ini dikasih lemannya dulu. Nih, dikasih lemannya dulu. Terus kita lem ke sini. Nah, yang sebelah sini juga. Terus kita lipat lagi biar dia kenceng ya, kiri kanan. Ini saya udah bikin semuanya ya, tinggal 1. Tadi saya udah nyobain 1, guys. Jadi ini bikinnya dengan isian yang seperti saya bilang tadi ya. Itu cuma dapat 6, 7, ya 8. Tadi saya nyobain 1 kan 8. Cuma dapat 8, guys. Kalau misalnya mau banyakan ya, habis itu 1 bungkus itu ada 16 ternyata, bukan 20. Nah, itu berarti harus 2 kali lipat isiannya gitu loh. Ya. Ini tuh ada yang itu juga nih, ada yang bolong nih. Nah, terus udah kita padatkan ya. Kita taruh lagi ini di atasnya nih. Juga kita kasih lem gitu ya. Terus kita padatkan. Mestinya pakai 2 tangan ya, guys. Ini saya nggak ada yang bantu gitu. Terus kita dorong pakai sendok ya kan. Nah, terus kita lipat lagi. Kita lipat lagi. Terus ininya dikasih lem lagi gitu. Ya, oke. Tadi
kacangnya ya guys, karena jadinya tuh cuma setengah mangkok, akhirnya saya habisin semuanya. Ditambahin sedikit cuka lagi ya, tambahin gula lagi sedikit gitu, jadi udah pas rasanya semua. Nah ini kental ya, kalau yang buat jualan biasanya encer gitu. Kalau misalnya mau lebih encer ya, kita tambahin air, jadi nggak terlalu kental gitu. Tapi saya suka yang kental ya, biar nanti kalau pas cocol tuh nggak jatuh-jatuh gitu. Nah nanti ini kita ini sih kayaknya karena sedikit guys, jadi begitu semua kita goreng ya, nggak perlu disimpan di kulkas lagi. Kenapa ini isiannya itu harus dingin dulu, karena kalau misalnya kita simpan di kulkas terus dibungkus dalam keadaan masih panas, dia nanti basi gitu. Jadi mendingan dingin dulu ya. Oke.